Biasanya orang NPD ini ketika kita berbicara dalam suatu forum, dia tuh ingin pembicaraan itu satu arah kepada dirinya gitu. Pokoknya pasangannya harus nunduk, mengikuti apa yang diinginkannya. Kalau ini tidak terjadi, maka dia akan mencari orang lain. Itulah terjadi perselingkuhan. Seorang NPD ini tuh manipulatif. Jadi dia terlihat baik di depan orang-orang, padahal dia menutupi keburukannya. Kayak kasus bully itu, siapa tahu dia korban, ternyata dia bukan korban, ternyata dia yang bikin drama itu. Betul. Aku memberikan pernyataan ke dia, si seorang NPD ini, bahwasanya kita setara. Tidak ada yang lebih gitu. Bahwa kamu tidak sespesial itu dan aku tidak serendah itu di mata kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ziners. Kali ini balik lagi sama aku Naga Yuna di acara podcast kesehatan para Ziners. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial, yaitu dari Pak Rahmat Sudet SKPMK selaku dosen jurusan promosi kesehatan dan juga ahli keperawatan jiwa, dan juga duta kesehatan kita, yaitu ada Dlia Sabrina. Tepuk tangan semuanya. Iya Bapak, Teh gimana nih kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga para Ziners di rumah juga sehat-sehat ya. Oke, nah topik yang kita bawakan tuh topik yang hangat nih Pak. Itu ada dari kesehatan mental, tapi bagian NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Nah mungkin dari para Ziners juga penasaran ya, apa itu NPD, dan mungkin baru dengar juga. Dan jujur saya juga baru dengar gitu apa itu NPD. Nah terus kenapa bisa happening? Karena NPD ini katanya berkaitan dengan selingkuh. Soalnya ada kasus nih Pak, bahwa dari vokalis terkenal, mungkin Teteh juga ngikutin sebagai Gen Z, itu katanya mengidap NPD dan bersinggungan dengan selingkuh, kata netizen. Nah dari Bapak dan Dila sendiri, mungkin apa sih pandangan NPD itu? Apakah NPD itu berkaitan dengan selingkuh atau tidak gitu? Dari Bapak dulu, saya selaku dulu. ahli. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Teman-teman, kalau bicara tentang NPD, kalau ingin kita flashback ke belakang, itu dari pola asuh awal. Jadi dari pola asuh awal itu pada saat usia 3 tahun. Oh, dari sejak Usia 3 tahun apa tugasnya? masih toddler gitu loh Pak. Toddler. Yaitu latihan apa? Toilet Mengingat. training. Iya, dari Pada saat toilet training itu, kalau dia berhasil, maka dia akan patuh dengan aturan berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil, ya dia akan mengikuti apa yang dia tahu, apa yang dia mau. Salah satu produk yang sekarang yang dipakai dalam tanda kutip ya, Pampers dan segala macamnya, itu salah satunya berdampak pada itu. Bagaimana mengendalikan diri. Umumnya teman-teman semua, para apa tadi Teh? Para Ziners, bahwa NPD itu berawal dari ketidakmampuan pengendalian diri, dari dengan taat dengan aturan. Nah, salah satunya adalah toilet training. Kalau ini tidak berhasil, dia akan terbawa pada tahap berikutnya, yaitu terutama yang laki-laki nih. Kalau dari segi dari jenis kelamin, laki-laki lebih banyak dominan. Karena apa? Lebih disukai, lebih merasa tertantang bahwa dirinya punya kemampuan lebih dibanding perempuan. Itu perasaan menurut dirinya. Kalau ini tidak berhasil, ini akan muncul pada saat-saat remaja. Ya, Berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan ini kalau tidak selesai pada saat remaja akan muncul perilaku menang sendiri melalui harga diri yang sangat tinggi, sehingga banyak kan kenakalan remaja yang motor balap segala macam, jarang perempuan kan, yang banyak adalah laki. Nah ini juga kalau tidak selesai, maka pada saat usia dewasa muda akan muncul perilaku yang dominan terhadap lawan jenisnya, terhadap lingkungannya. Nah kondisi seperti itulah mungkin salah satunya menyebabkan dia akan, misalnya dia nikah, bisa melakukan pernikahan, tapi dia akan mencari sesuatu atau pasangan yang tidak mengkritik dirinya. Jadi butuh validasi orang gitu ya Pak. Validasi orang yang pokoknya pasangannya harus nunduk, mengikuti apa yang diinginkannya. Kalau ini tidak terjadi, maka dia akan mencari orang lain. Itulah terjadi perselingkuhan.
Gitu. Gimana menurut? Iya, mungkin sependapat sama Bapak, namun mungkin ditambahkan ya Pak, di NPD ini yang setahu aku karena dia tidak puas gitu Pak. Jadi dia Ah. cenderung mudah bosan. Jadi dia sudah mendapatkan satu perempuan misalnya, cuma dia terlanjur bosan dan mudah bosan, akibatnya dia mencari perempuan Betul, lain betul, gitu betul. ya Pak. Dan juga mungkin karena si NPD ini kalau misalnya dia benar-benar mengidap disorder personal ini, dia tuh gak punya rasa empati ya Pak. Betul, Ah, betul. Jadi iya, dia iya. nggak ada rasa bahwasannya aku kasihan nih sama Sama orang lain pasanganku gitu. gitu ya. Itu nggak ada di diri dia, makanya kenapa banyak pengidap NPD ini yang melakukan perselingkuhan, mungkin gitu ya Pak. Betul, betul. Oh. Nah, ada lagi mana? Jadi lebih ke pengen jadi center. Mm-mm. Tapi itu beda sama star syndrome. Oh, beda, beda. Kalau star Oh. syndrome itu sifatnya flexing Oh, atau ghosting lah. ghost. Sementara hilang gitu. Momennya tertentu akan hilang kembali. Tapi kalau sudah NPD, karena kan di disorders, Ya. nih biasanya akan terus. Sebenarnya orang NPD ini tidak punya kemampuan apa-apa. Hmm. Dia harganya dirinya tinggi, padahal untuk mencapai prestasi bahwa saya paling sesuatu, paling hebat di lingkungannya, padahal dia sendiri tidak punya Tidak. prestasi apa-apa, ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih dari orang lain. Nah, sebenarnya dia sendiri mengakui bahwa itu tuh lemah bagi dirinya. Nah, oleh kondisi seperti inilah yang cenderung orang NPD itu larinya ke depresi. Oh, Depresi. Nah, ujung-ujungnya apa kalau depresi kalau tidak diobati? Bunuh bunuh diri. diri. Iya. Karena lingkungan tidak mendukung situasi seperti itu. Jangan kaget kalau pada usia-usia remaja sekarang ini banyak orang Banyak. yang ingin bunuh diri. Bunuh diri itu nanti macam-macam caranya. Ya. Hmm. Ada yang ingin dilihat, ada yang diam-diam saja dan segala macam. Itu garis besarnya. Oh, berarti kan Pak kalau NPD itu mungkin tadi udah dijelaskan bahwa dia tuh minta validasi orang. Nah, mungkin dari lingkungan eksternal itu kan gak semua menerima validasi itu kan. Misalnya dia pengen dipuji, tapi katanya misalnya nih si NPD ini pengen muji, aku tuh cantik gitu, nunjukin Betul. aku cantik. Betul, Tapi kata betul. orang lain enggak. Nah, berarti kan si NPD ini terus apa ya, mencari validasi orang-orang. Betul. Nah, berarti teman-temannya itu mungkin ngejauhin atau gimana tuh, Pak? Ya, problematika orang NPD itu yang jelas satu tidak punya teman istimewa. Ah. Yang kedua di pekerjaan juga terhambat. Dia dalam kehidupan pun dia harus lebih banyak menyendiri. Kalaupun di tengah-tengah orang ramai, dia akan mencari situasi yang mendukung dirinya. Ada nggak di generasi Iya, remaja seperti ada itu? sih. Mungkin ya dengan relasiku yang sudah cukup banyak untukku gitu ya. Aku pernah menemukan orang dengan ciri-ciri NPD seperti ini, dan kita kan gak bisa menghindari orang ini Betul. juga. Kalau misalnya kita ada dalam suatu SOP-nya kita harus sama dia gitu, atau lingkupnya kita harus sama dia, jadi kita tuh harus lihat gitu, ini tuh orang kenapa sih gitu. Dan kalau misalnya ada ciri-ciri NPD ini, sebenarnya agak merugikan untuk diri kita ya, Iya. karena kita pun merasa lelah gitu. Iya, Jadi betul, betul. harus memuaskan egonya, Nah. sedangkan kita pun masih punya ego sendiri gitu. Dia harus selalu dinomorsatukan, dan biasanya orang NPD ini ketika kita berbicara dalam suatu forum, dia tuh ingin pembicaraan itu satu arah kepada dirinya gitu. Betul, Jadi betul. kita ngomongin misalnya, aku pernah loh ikutan acara ini, dia nanti menimbali dengan aku pun pernah ikutan, tapi dia menceritakan yang lebih luas lagi, sehingga center orang-orang dalam forum itu hanya berfokus sama dia gitu. Oh, jadi kayak nggak mau kalah juga ya? Betul. Itu ciri salah satu utamanya, memang tidak mau kalah karena dia high Egonya. personality, bukan egonya. Personalitinya merasa harga dirinya tinggi, padahal sebenarnya rendah harga dirinya gitu. Kalau harga diri tinggi bagus, orang punya harga diri tinggi bagus, tapi dia mah lebih tinggi, tapi sebenarnya dari dirinya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Gitu. Berarti ya kalau mungkin simpelnya tuh jangankan selingkuh, teman aja kayaknya sulit Betul. ya Dari mereka tuh. pekerjaan, sekolah tidak akan berhasil. Mungkin dia kalau dia ingin salah satu contoh yang kemarin ngetren ya, artis. Dia kalau menciptakan sesuatu itu harus perfect, Perfeksionis. profesional. Tapi kalau nanti teman-teman genre ini mengkritik, dia akan merubah kembali sampai merasakan bahwa diri itu memujanya. Gitu. Nah, mungkin dari gejalanya Pak, selain
gak punya teman, itu apalagi sih Pak? Siapa tahu kita juga pernah ketemu nih, atau kita tanpa sadar mengalami gitu loh Pak. Itu gejalanya NPD itu seperti apa? Menurut Dari Bapak dulu nih. baik, terima kasih. Selain pertama harga dirinya terlalu tinggi, padahal rendah harga dirinya. Dua, prestasinya juga rendah sebenarnya Pak. Teman-teman Jiner, jadi prestasinya itu tidak seperti apa yang dibicarakan, apa yang ditampilkan itu. Tidak sesuai kenyataan gitu Tidak ya, Pak? kesuana, karena yang berikutnya tidak punya hubungan istimewa dengan seseorang. Karena ini personality artinya masih dalam bisa kehidupan di dunia nyata ya. Iya. Karena gangguan personal itu dalam kehidupan sehari-hari masih ada. Ya, yang banyak lagi itu muncul pada perilaku-perilaku tadi, prestasi ingin tinggi tapi tidak punya prestasi apa-apa, menonjol. Yang paling kritikal yaitu mudah jatuh harga dirinya ketika ada orang lain mengkritisi atau orang lain memberikan alternatif bahwa produk yang dibuat oleh mereka itu tidak sesuai. Nah, pada saat itulah biasa larinya ke narkoba. Melampiaskan gitu. Lampiaskannya narkoba supaya harga dirinya naik gitu. Ya, banyak sehingga orang-orang NPD itu ujung-ujungnya itu di narkoba. Sehingga kalau kita deteksi ya, pengguna narkoba itu berawal dari situ banyak. Untuk kasus-kasus remaja. Gitu. Jadi narkoba juga selain emang nyari kepuasan sendiri, ternyata dari NPD juga bisa gitu ya Betul, Pak? betul. Mungkin dari dilihatnya, mungkin dari lingkungan Kalau sekitar. ciri-ciri tadi yang disampaikan Bapak, selain itu mungkin seorang NPD ini tuh manipulatif. Jadi dia terlihat baik di depan orang-orang, padahal dia menutupi keburukannya. Betul. Sebenarnya sikap manipulatif ini mungkin dimiliki oleh semua orang gitu. Cuma NPD ini tuh berlebihan ya Pak. Betul. Dan juga dia cenderung konstan membuat drama di kehidupannya. Jadi kalau misalnya dia mudah bosan, dia membuat drama. Jadi dia menciptakan konflik agar orang-orang tuh senternya ke dia loh gitu. Kayak aku nih ada sesuatu nih, bawa sesuatu. Makanya dia cenderung membuat konflik. Dan juga biasanya dia love bombing di awal kalau buat pasangannya. Betul. Jadi dia mengagung-agungkan, aku punya ini loh, aku akan memberikan ini loh ke pasangannya, padahal dia tidak mampu memberikannya gitu. Itu mungkin sebagai daya tarik untuk mencari pasangan yang baru gitu ya. Betul. Oke. Dari sanalah mulai selingkuh. Hati-hati teman-teman Jiner nih. Nah, Hati-hati nih. perhatikan ya. Perhatikan nih. Perilaku manipulatif inilah yang harus diperhatikan, karena ini personality sehari-hari tidak terlihat gitu. Nah, itu. Para Jiner yang remaja umumnya biasanya terpesona dengan situasi tampilan dia. Kemarin ada yang mengaku saya pilot, ternyata nipu. Oh iya, Ada yang banyak ngaku tentara, polisi, padahal begitu nikah ternyata bukan itunya gitu. Nggak ada, palsu. gitu. Nah, itu hati-hati sekali, terutama teman-teman remaja putri ini harus diperhatikan seperti itu. Nah, jadi bikin remaja-remaja atau Ziners tuh trust issue gitu ya Pak? Betul, Iya. betul. Karena kan nyatu sama yang lain kan, karena personality itu, jadi kita takut nih cari cowok tuh, takut ternyata NPD atau segala macam gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, sebagai duta kesehatan nih pasti kan lebih aware sama lingkungan, terus sama teman-teman, apalagi kan jurusan promkes gitu ya. Nah, kalau misalnya ada di sekitar NPD itu, tindakan yang kamu lakuin tuh apa sih gitu? Ya, kalau buat aku, tindakan yang aku lakuin, pertama aku memahami dulu. Jadi aku nyari dulu dia tuh sebenarnya emang NPD atau dia hanya narsis, kan beda ya. Kalau iya, narsis betul. kan hanya sikap gitu ya. Kalau ini kan sudah disorder personality gitu. Ini tuh hanya sekedar narsisnya dia, atau cenderung ke memang ada gangguan nih dari diri seseorang ini. Kalau misalnya memang ini ada gangguan, aku coba pahami dia dulu, apakah memang dia terus-terusan seperti itu atau bagaimana. Dan misalnya dia terus-terusan seperti itu, aku nggak bisa untuk langsung self diagnosis bahwasannya dia tuh harusnya kayak gini gitu, karena itu bukan jenjangnya aku, karena itu harusnya kepada ahlinya gitu. Jadi kalau misalnya bisa sih dibawa ke ahlinya, tapi kalau misalnya nggak bisa pun, kita ada yang namanya membatasi diri kita dengan dia. Jadi kita kayak aku dan kamu, aku memberikan pernyataan ke dia, si seorang NPD ini, bahwasanya kita setara, tidak ada yang lebih gitu, bahwa kamu
tidak sespesial itu dan aku tidak serendah itu di mata kamu gitu. Jadi kita memberikan pernyataan ke mereka agar mereka mengerti. Tapi opsi terakhir kita harus ingat bahwasannya kita memiliki opsi pergi dari hidup orang lain. Nah, betul. Nah, kalau opsi pergi dari hidup orang lain ini adalah opsi terakhir. Dari misalnya kita sudah mencoba memahami dia, kita sudah mencoba untuk merangkul dia gitu, tapi jangan dilupakan bahwasannya jangan kita mau merangkul dia tapi kita melupakan kesehatan mental kita sendiri. Jangan sampai kita memuaskan ego dia tapi akhirnya tingkat kepercayaan diri kita berkurang. Karena si NPD ini dia akan merasa dia tuh superior. Dia akan merasa dia lebih tinggi daripada orang lain. Jadi misalnya dalam tanda kutip kepada pasangannya gitu, dia akan cenderung merasa bahwasannya pasangan aku, misalnya perempuanku itu jauh lebih rendah dibanding aku. Jadi kalaupun aku mencari pasangan lain ataupun aku berselingkuh, itu harusnya dia nggak kenapa-napa karena dia derajatnya di bawah aku gitu. Seorang NPD itu kayak gitu. Jadi kita ada opsi untuk pergi dari hidup orang lain. Tapi kalau misalnya kita itu adalah seorang atasan kita atau tadi dalam suatu forum kita nggak bisa keluar dari forum itu, sedangkan di situ ada orang yang NPD, itu kan dapat merusak kesehatan mental kita sendiri. Kita jangan hiraukan mereka. Jadi kita fokus on track kita, bahwasannya misalnya di dalam lingkup pekerjaan ada atasan kita yang NPD gitu. Kita cukup mengikuti SOP dari perusahaan tersebut tanpa kita harus memikirkan kepuasan ego dia gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak kuat ya opsi terakhir kita pergi aja. Karena nggak bisa juga ya kita mengganti personality orang, agak susah karena emang udah ahli gitu ya Pak. Betul. Gitu. Nah, terus berarti NPD itu berpengaruh di lingkungan banyak tuh, seberpengaruh itu ya Pak? Betul. Bahkan sampai mungkin kayak kasus bully itu, siapa tahu dia korban, ternyata dia bukan korban, ternyata dia yang bikin drama itu. Betul. Oh, jadi emang separah itu. Dan gimana sih cara menghadapi gitu untuk orang NPD dan menghadapi kitanya? Takutnya kita juga mempunyai gejala-gejala yang tanpa sadar kita NPD ternyata kayak gitu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sih tidak ada sih teman-teman di sini para jiner nggak ada yang NPD. Ya, sehat ya, alhamdulillah. Karena orang NPD memang bisa dihidup dalam dunia nyata masyarakat, tapi kan spesial mereka itu. Tidak seperti kita. Misalnya kita dikritik sakit hati sebentar kan? Iya. Sebentar lagi makan bareng-bareng, makan seblak bareng-bareng kan? Tapi kan yang lain itu tetap di dalam dirinya akan terbawa. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau ada ketemu kasus yang seperti ini, ada terapi yang disebut psikoterapi, insight psikoterapi yang dipakai nanti dia akan dilatih oleh psikolog atau perawat jiwa bagaimana dia memahami dirinya sendiri, sehingga kalau dia sudah paham dirinya sendiri dia akan memahami lingkungan. Nah, kalau dia dibawa ke dokter physician, dokter umum atau dokter psikiater, dia itu bukan insight-nya yang diperbanyak, tapi dampaknya narkobanya itu biasanya yang ditanggulangi. Narkoba, penyalahgunaan obat dan segala macam. Sambil insight-nya diperbaiki oleh psikolog atau perawat jiwa seperti itu. Apakah ini bisa kembali sembuh? Insya Allah bisa. Kalau sama-sama yakin gitu. Yakin dan hanya prosesnya lama nih. Tergantung nanti psikolog pendekatannya yang mana, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi niat untuk mau merubah dirinya itu harus dari individu yang bersangkutan. Tapi dari Bapak sendiri pernah ketemu kasus gitu nggak sih Pak? Kasus NPD gitu? Atau meneliti NPD? Saya spesifiknya tidak di situ. Tapi perilaku-perilaku ya yang narsisisme dan segala macam itu banyak. Terutama kalau spesifiknya saya di yang gangguan jiwanya lebih parah daripada NPD-nya. NPD itu nanti kesini narsisisme itu perilaku yang berulang-ulang yang disadari tapi tidak bisa dikendalikan. Betul. Itu ya, biasanya yang harus diperhatikan oleh lingkungannya. Gitu. Terus kalau NPD itu ada tingkatannya nggak sih Pak? Tingkatan, ini NPD masih bisa wajar nih. Terus kalau misalnya yang tinggi, tingkatannya ini udah parah yang nggak bisa gimana gitu. Karena itu gangguan, D-nya itu disadess, itu udah nggak ada tingkatan. Nggak ada. Apapun yang terjadi, biasanya yang paling parah itu kalau sudah dia lari ke narkoba itu. Kalau lari ke narkoba, nah yang ditangani
ditangguling oleh para teman-teman dokter atau medicine itu adalah penggunaan narkobanya itu. Narkoba, narkotika, dan psikotropika dan segala macam itu yang dipakai. Dalam rangka apa dia menggunakan narkoba? Untuk meningkatkan harga dirinya. Kan? Iya, betul. Jadi kalau sudah derajat, ya ini mah nggak ada tingkatan tertentu. Tapi orang ke arah sana kalau kita dari psikoterapi dari awal kehidupan, telusur dari bawah, biasanya dari pola asuh. Yang toddler itu ya Yang Pak. toddler itu berawal dari situ, biasanya ada sesuatu yang tidak selesai. Oh gitu. Nah kan mungkin tadi udah Bapak jelaskan bahwa NPD itu harus dilarikan ke yang ahli gitu. Betul. Nah itu kan pasti memerlukan biaya. Nah mungkin para Ziners juga penasaran gitu, gimana sih cara mengobati tapi tidak punya biaya. Jadi maksudnya yang bisa kita raih gitu. Kan mungkin kayak kita sering me time atau gimana gitu Pak. Banyak media-media tertentu bahwa ini butuh biaya besar segala macam. Kalau punya JKN apa namanya? Jaminan Kesehatan Nasional. Kartunya namanya? BPJS. Nah, kalau teman-teman Ziner punya BPJS, bisa dipakai itu di rumah sakit jiwa ada. Oh, bisa. Di rumah sakit jiwa. Bukannya kalau image di rumah sakit jiwa kan masih negatif. Datangnya ke rumah sakit umum. Ke polinya ya Pak. Di poli ada psikolog, ada psikiater. Bisa datang ke sana dengan BPJS gratis itu. Oh, jadi Ziners tuh jangan takut untuk periksa gitu ya. Iya, boleh-boleh aja. Soalnya Bagus banyak ini. nih sih Pak yang kayak mahal nih periksa-periksa, mending gak usah dipendem-pendem, akhirnya malah makin parah gitu. Ternyata bisa loh pakai BPJS. Ya, tapi harus harus ada orang yang menyertai apa? Ada teman mendampingi untuk sampai ke situ gitu. Oh iya bisa Karena untuk sadar bahwa dirinya sakit nggak ada orang gangguan personality disorder. Ada yang mengetahui gitu. Betul, ada menyadari tadi ada temen yang sebelum temennya lari tadi. Iya. Kita pergi aja daripada pergi ke mall kemana-mana, pergi ke sini dekat rumah sakit, padahal di sini bisa konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Terus untuk Teh Delia nih sebagai duta kesehatan itu kan pasti punya program-program nih. Nah, gimana sih caranya menggiatkan agar kita tuh bisa menjaga kesehatan mental gitu? Iya, kalau misalnya yang aku bawa di Duta Kesehatan Jawa Barat ini kan khususnya di remaja, ada Rehat Remaja Sehat. Ini terdiri dari beberapa part. Ada tentang kesehatan mental remaja, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Kalau untuk kesehatan mental, kita waktu itu ada namanya Bincang Bersama. Jadi ada satu platform di mana kita mengumpulkan orang-orang yang ini tuh aku punya gejala kayak gini, aku tuh punya kayak gini gitu. Dan nanti akan disalurkan ke misalnya psikolog ataupun ke orang yang memang ahli. Karena sebenarnya kalau misalnya masalah reproduksi, masalah edukasi dan lain sebagainya, itu kita bisa menyampaikannya dengan media-media. Kan kita banyak ya media apalagi di promosi kesehatan gitu. Tapi kalau udah kita masuk ke yang namanya kesehatan mental, itu kita nggak bisa sembarangan mengklaim bahwasannya kamu mengidap NDP, kamu mengidap ini itu gitu. Kalau masalah kesehatan mental itu sudah di luar daripada ranahnya kita, karena itu tadi yang aku sampaikan harus kepada ahlinya. Jadi kalau misalnya di Duta Kesehatan untuk masalah kesehatan mental, kita memberikan edukasi terlebih dahulu bahwasannya penting loh menjaga kesehatan mental dengan cara ini. Tapi kalau misalnya dia memang sudah mengidap, kita yang turun langsung, tapi kita menyerahkan kepada ahlinya. Karena yang namanya kesehatan mental, kalau misalnya kita malah self diagnosis atau malah kita yang orang yang bukan ahli yang menanggapinya, itu malah bisa memperparah gitu. Iya gitu sih. Nah, buat para Ziners, ilmu baru banget sih Pak tentang NPD, karena nggak semua itu tahu. Bahkan sependek pengetahuan saya juga baru dengar gitu apa itu NPD. Nah, ternyata kesehatan mental itu banyak gitu ya Pak, banyak jenisnya. Bahkan NPD sendiri yang narsis, dari narsis bisa jadi disorder, itu kan tentu parah banget di sekitar kita. Nah tentunya kita sebagai Gen Z dan Bapak juga orang tua juga ya Pak, pasti betul. Harus aware sama kesehatan anak dan kesehatan juga Gen Z gitu. Nah gimana kita untuk bisa meningkatkan kesadaran itu sih Pak, kesadaran dalam kesehatan mental gitu. Baik, terima kasih. Jadi
khusus para remaja, para Jinner yang sedang melihat atau mendengarkan podcast ini, bahwa kesehatan mental itu memegang peranan penting dalam kehidupan. Orang sehat secara fisik belum tentu sehat secara mental. Oleh karena Ya. itu orang-orang remaja, terutama para remaja, belajarlah, tirulah contoh-contoh orang yang terbaik untuk dirinya. Karena remaja itu perlu sampel dalam Nah, kehidupannya, betul, dan di betul, Pak. sekarang ini udah kehilangan contoh. Jadi akan yang mencari dia sesuatu yang aneh gitu. Menurut persepsi mereka bagus, tapi belum tentu menurut persepsi orang lain. Oleh karena itu bagi orang tua yang mendengar podcast ini, banyaklah dialog dengan remaja. Nah, betul. Karena kedekatan Nah, keluarga betul. tuh penting. Misalnya anak bapak-bapak lebih banyak dialog dengan Laki-laki. anak anak perempuan. perempuan. Ibu-ibu lebih banyak dialog dengan Anak anak laki-lakinya. laki-laki. Karena itu dengan dialog akan ada kesetaraan di keluarga. Betul. Itulah penting, kesetaraan itulah yang dia akan membawa begitu keluar dari rumah, bahwa dia akan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, Nah, betul. yang sehat. Mungkin dari Dilianya? Udah sih sama kayak bapak Sama. sih. Ya, pokoknya Ziners itu kita penting banget untuk menjaga kesehatan mental. Dan mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua patah dari narasumber kita, mungkin Bapak untuk Ya. closingan. Baik teman-teman, untuk bisa menjadi orang yang sehat, terutama sehat jiwa, ada dari promosi kesehatan itu makan sehat, Maka sehat, olahraga. jalan sehat, pikir sehat. Bagi yang muslim jangan lupa sholat. Sholat, beribadah, Nah, betul. Para Iya, remaja kalau- gimana? kalau dari dia sebagai remaja gitu ya, sebagai Gen Z ya. Betul, Ziners. Dari Gen Z, kita mungkin selain kita harus aware dengan kesehatan fisik kita juga aware dengan kesehatan mental kita, dan juga dengan lingkungan sekitar kita, karena kita nggak tahu orang di sekitar kita ada yang mungkin terlihat baik-baik aja, terlihat happy-happy aja, padahal dia mungkin mengidap suatu penyakit mental. Jadi kita harus meningkatkan awareness kita terhadap teman maupun lingkungan kita gitu sih. Wah, tepuk tangan dulu. Ini penutup closingan yang sangat-sangat kata-katanya menyentuh ya buat Ziners yang dibutuhin untuk semangat hidup, bahwa tetap harus semangat hidup ya, Pak. Betul, Teh, betul, betul. Gitu. Nah, sebelum ditutup aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kasih Pak kembali. Rahmat dan Teh Delia sebagai narasumber hebat kita tentang narcissistic personality disorder. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ziners.